Hadi dan Isna telah merintis usaha warung mie ayam dan bakso jumbo bakar di sebuah daerah di Jawa selama hampir 3 tahun. Mereka memulai dari nol dan awalnya mengalami kesulitan mencari pelanggan. Keduanya harus memutar otak untuk menarik perhatian orang-orang. Namun, berkat usaha dan kerja keras, perlahan namun pasti, pelanggan mulai berdatangan. Dalam setahun, warung mereka mulai ramai dikunjungi karena banyak yang menyukai mie ayam dan bakso yang mereka sajikan. Setelah warung semakin ramai, Hadi dan Isna mengajak adik mereka, Sarif, yang baru lulus SMA, untuk membantu berjualan. Setelah setahun ikut dengan kakaknya, Sarif merasa percaya diri dan berani membuka warungnya sendiri. Hadi pun senang dan membantu Sarif mencarikan tempat di daerah lain untuk memulai usaha sendiri. Namun memasuki tahun ketiga, cobaan datang menghampiri Hadi dan Isna. Sebuah warung mie ayam dan bakso jumbo baru dibuka tepat di depan warung mereka. Warung tersebut langsung ramai pelanggan hanya dalam waktu 3 hari. Hal ini membuat Hadi heran, karena dulu ia dan istrinya membutuhkan waktu hampir setahun untuk mencapai jumlah pelanggan sebanyak itu. Kamu lihat, warung depan baru buka 3 hari sudah ramai pelanggan, gumam Hadi keheranan. Iya mas, aneh sekali, jangan-jangan mereka pakai pesugihan ya? Ujar Isna menduga-duga. Wah, jangan begitu, kita tidak punya bukti. Harus hati-hati, jawab Hadi, menasihati istrinya. Isna hanya mengangguk-angguk, meski perasaan curiganya belum hilang. Malam harinya, saat Hadi duduk di depan warungnya, ia melihat ada sesuatu yang berwarna putih di atas warung mie ayam yang baru buka. Awalnya, ia mengira itu hanya pantulan cahaya lampu, namun lambat laun sosok putih itu tampak jelas dan membentuk sok pocong yang sedang memelototinya. Hadi terkejut, langsung berlari masuk ke dalam rumah yang berada di belakang warung. Ia merasa takut dan belum sempat melihat wajah pocong tersebut. Pikirannya berkecamuk, mengaitkan penampakan itu dengan dugaan istrinya soal pesugihan. Selama ini Hadi tidak pernah mengalami kejadian aneh apapun di sekitar tempat tinggalnya, apalagi penampakan seperti ini. Namun, pikirannya dipenuhi oleh berbagai spekulasi yang membuatnya semakin gelisah. Keesokan harinya, saat sedang membuat mie di dapur, Hadi mencium bau yang sangat tidak enak, mirip bau bangkai busuk. Ia langsung memanggil istrinya dan bertanya apakah Isna juga mencium bau yang sama. Aku tidak mencium apa-apa, mas. Memangnya bau apa? Jawab Isna dengan wajah bingung. Hadi merasa semakin aneh karena bau busuk itu masih terasa kuat di hidungnya. Namun Isna sama sekali tidak merasakannya. Sambil berusaha tenang, Hadi melanjutkan pekerjaannya membuat mie. Namun perasaan bahwa ada yang mengawasinya terus menghantui dirinya. Ia merasa ada sosok yang memperhatikannya dari balik ruangan, meskipun ia tidak melihat siapapun di sana. Baru beberapa menit kemudian Hadi mendengar suara memanggilnya dari belakang. Namun saat ia menoleh tak ada siapapun di sana. Perasaan takut dan tidak nyaman semakin membesar, dan saat hendak mematikan mesin pembuat mie, tanpa sengaja Hadi melukai tangannya. Hadi dan Isna yang tengah melayani para pembeli terkejut saat mendengar keluhan pelanggan tentang bau busuk yang menyengat. Wajah mereka seketika pucat, terutama Hadi yang langsung teringat pada kejadian aneh beberapa hari sebelumnya. Dia cepat-cepat memeriksa setiap sudut warungnya, berharap tidak menemukan sesuatu yang tidak diinginkan. Aku nggak mencium bau apa-apa, gumam Hadi, mencoba meyakinkan dirinya. Namun, para pembeli tampaknya sudah tidak tahan dengan bau yang semakin menyengat. Beberapa dari mereka bangkit dan pergi sebelum menyelesaikan makanannya, meninggalkan Hadi dan Isna dalam kebingungan. Mas, kita harus cari tahu sumber bau ini, bisik Isna panik. Kalau begini terus, nggak ada yang mau makan di sini lagi. Hadi setuju. Setelah warung tutup malam itu, mereka berdua memeriksa setiap sudut, mencari sumber bau busuk tersebut. Mereka membuka lemari, memeriksa bawah meja, bahkan mengecek saluran air, tapi tidak menemukan apapun yang aneh. Mas, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pocong yang kamu lihat kemarin? Kata Isna lirih, mengingatkan Hadi tentang penampakan yang menghantui mereka beberapa hari lalu. Hadi menghela napas berat. Aku juga kepikiran begitu, Is. Apalagi setiap hari Kamis warung mie ayam di depan kita tutup dan kita selalu ramai pembeli. Seperti ada sesuatu yang gak beres di sini. Malam itu, saat mereka beristirahat di rumah, Hadi dan Isna masih tidak bisa berhenti memikirkan tentang bau busuk itu. Meskipun lelah, tidur mereka pun tidak tenang. Bayangan tentang penampakan pocong dan bau busuk terus menghantui pikiran mereka. Keesokan harinya, Hadi bangun lebih awal dan memutuskan untuk berkeliling warung.
Dia berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh yang terus mengganggu mereka. Saat dia sedang memeriksa area belakang warung, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang terkubur setengah di tanah, di dekat saluran air. Dengan hati-hati, dia menggali sedikit demi sedikit hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah benda terbungkus kain putih kusam muncul dari dalam tanah. Hadi membongkar bungkusannya dengan tangan gemetar, dan di dalamnya dia menemukan tulang belulang kecil yang tampak seperti sisa bangkai binatang. Ya Allah, ini dari mana datangnya? Gumam Hadi sambil mundur. Merasa ngeri. Rasa takut langsung menjalar di tubuhnya. Apa ini yang menyebabkan bau busuk itu? Atau ini ada kaitannya dengan hal-hal gaib yang telah mengganggu mereka selama ini? Tanpa pikir panjang, Hadi langsung membungkus tulang itu kembali dan segera memanggil Isna. Is, aku nemu ini di belakang warung kita, katanya dengan wajah tegang. Isna yang melihat tulang-tulang itu langsung merasakan dingin di tengkuknya. Mas, ini bukan hal biasa. Kita harus mencari bantuan. Mungkin ada orang pintar yang bisa membantu kita. Hadi setuju. Mereka pun sepakat untuk mencari seseorang yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Hingga saat itu, Hadi dan Isna hanya bisa berharap bahwa apapun yang sedang terjadi di warung mereka akan segera berakhir. Dan pelanggan mereka bisa kembali tanpa gangguan supernatural atau bau busuk yang misterius itu. Hadi mengangguk sambil tersenyum lebar melihat Hamid yang asyik menikmati mie ayam bakso jumbo. Alhamdulillah mas, setelah ritual itu, warung mulai ramai lagi. Pelanggan yang dulu sempat hilang juga sudah kembali. Aku benar-benar bersyukur, jawab Hadi dengan penuh rasa terima kasih. Hamid mengusap mulutnya dengan serbet sebelum melanjutkan. Bagus kalau begitu. Tapi ingat Hadi, ini bukan akhir dari segalanya. Mereka yang mengirim santet bisa saja mencoba lagi. Hadi mengangguk serius. Aku sudah menggantung bawang putih sesuai instruksimu di gerobak, ruang tengah dan dapur. Aku tidak mau mengambil risiko lagi. Hamid tersenyum tipis. Itu langkah yang bagus. Tapi jangan cuma mengandalkan bawang putih saja. Jangan lupa juga untuk rajin berdoa dan minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Karena serangan seperti ini bukan cuma fisik, tapi juga bisa merusak mental dan keimananmu. Hadi mengangguk penuh pengertian. Iya mas, aku sudah belajar banyak dari kejadian ini. Bukan cuma soal usaha, tapi juga soal keimanan. Mereka berdua lalu berbincang lebih santai sambil menikmati hidangan. Hadi merasa sangat beruntung memiliki teman seperti Hamid yang tidak hanya membantu secara praktis, tetapi juga memberikan nasihat yang membangkitkan semangat dan menjaga keseimbangannya. Hari itu berlalu dengan damai, tanpa ada gangguan lagi di warung mie ayam Hadi. Meski bayang-bayang mistis itu masih tersisa di benaknya, Hadi kini lebih siap menghadapi apapun yang datang. Warungnya kembali ramai, dan pelanggan-pelanggannya mulai lagi setia menikmati mie ayam dan baksonya. Namun di malam hari, ketika Hadi menutup warung dan memeriksa dapurnya, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari arah belakang. Suara itu seperti langkah kaki yang menyeret, diiringi bau busuk yang tiba-tiba menyeruak. Hadi terdiam sejenak, merasa jantungnya berdegup kencang. Mas, kenapa? Tanya Isna yang sedang menutup jendela. Menyadari kegelisahan Hadi, Hadi hanya menggeleng, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku saja, katanya dengan suara serak. Tapi dalam hatinya Hadi tahu bahwa apa yang dikatakan Hamid benar. Ancaman itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Satu pembeli sambil menutup hidungnya bertanya, "Bau apa ya pak?" "Karena aku tidak mencium bau apapun," ujar Hadi panik. Para pembeli mulai mengeluh karena mencium bau busuk, padahal sejak tadi dia tidak mencium apa-apa. Hadi bertanya kepada istrinya dan karyawan, siapa tahu mereka mencium bau busuk seperti yang dihirup para pembeli. Namun, jawaban mereka membuat Hadi tercengang. Mereka juga tidak mencium apa-apa. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Batin Hadi sambil mencari sumber baunya. Para pembeli yang sudah kesal memilih untuk membayar dan langsung pergi. Mereka tidak mau lagi menghabiskan makanan mereka, padahal sebagian masih utuh dan belum berkurang sama sekali. Hadi semakin merasa aneh saat para pembeli baru datang dan tiba-tiba memegang hidung mereka sambil kembali ke parkir. Bahkan ada beberapa yang terus terang mengatakan bahwa warung mie ayam milik Hadi baunya busuk sekali. Hadi yang mulai kesal mencoba menghubungi temannya. Kebetulan temannya tahu soal-soal ilmu demikian. Hadi yang masih menyimpan nomornya terus berupaya menelepon Hamid temannya.
Hadi akhirnya mau mengangkat telepon setelah 15 menit berlalu. Begitu cepat mendapat undangan dari teman lamanya, tanpa berpikir panjang, Hamid langsung setuju dan berangkat ke warung. Setibanya di warung, keadaan hanya sedikit tenang. Ternyata Hamid sudah tahu bahwa warung mie ayam Hadi memang dikirimi semacam santet, dan kiriman itu berupa pocong. Hampir di setiap ruangan warung terdapat pocong. Hamid juga menjelaskan bahwa bau busuk yang dicium oleh para pembeli berasal dari pocong-pocong itu. Bibir Hadi seketika menganga mendengar penjelasan Hamid barusan. Tidak hanya itu, warung mie ayam milik Hadi juga dibuat seolah sering tutup. Hal inilah yang membuat para pelanggan mie ayamnya lari ke warung depan. Apa kamu bisa membuang kiriman itu? Aku ingin warung ini bersih dan kembali ramai seperti biasanya. Hadi memohon pada Hamid yang masih mengamati sekitar. Aku akan mencoba membantumu, kata Hamid sambil duduk di sebuah kursi. Dia meminta segelas air putih dan 3 biji bawang putih. Setelah semua yang dia minta ada di depannya, Hamid mulai merapalkan sesuatu. Hadi mencoba mendengarkan, tetapi tetap saja suara Hamid tidak terdengar jelas. Hadi memutuskan beranjak dan pergi dari dekat Hamid yang sejak tadi sudah memejamkan mata. Hadi dan Isna menunggu hingga kurang lebih setengah jam hingga Hamid selesai merapalkannya. Hadi ingin menyaksikan proses yang dilakukan Hamid. Setelah air habis, Hamid menyerahkan 3 butir bawang putih. Bawang putih itu nantinya harus digantung di 3 tempat. Gerobak mie ayam, ruang tengah, dan terakhir dapur. Hamid pun duduk bersantai sambil meminum es teh yang sudah Isna buatkan. Usai menyerup teh, Hamid memberitahu Hadi bahwa semua pocong dan kiriman-kiriman telah hilang. Hadi merasa lega dan bisa mulai kembali berjualan. Bawang putih itu kamu jaga baik-baik karena kiriman itu tidak akan pergi selamanya. Mereka bisa mengirim lagi, sehingga bawang putih itu harus ada untuk menangkal semua kiriman, ujar Hamid panjang lebar. Keesokan harinya, Hadi mulai berjualan lagi. Kali ini jualannya tampak ramai. Pelanggan yang beberapa hari memilih untuk membeli di warung depan, kini mulai berdatangan. Mereka menganggap bahwa warung mie ayamnya sudah tutup hampir beberapa bulan. Dalam hatinya, Hadi membenarkan apa yang Hamid bilang, warungnya selama ini dibuat tidak terlihat. Makanya, para pelanggannya memilih untuk pergi ke warung mie ayam di depan yang tampak sedikit berkurang pembelinya. Hadi sedikit tenang karena para pelanggannya perlahan mulai kembali membeli mie ayamnya. Penghasilannya yang beberapa hari menurun drastis, kini mulai normal lagi. 3 hari kemudian, Hamid datang lagi ke warungnya. Hadi langsung menyambut kedatangan temannya itu dan membuatkan 1 porsi mie ayam bakso jumbo kesukaannya. Jono menghabiskan waktu menghitung penghasilannya hari itu. Ternyata penghasilannya banyak sekali, gumamnya. Ia terus menghitung uang yang ada di depannya, dan hampir seminggu Jono membantu menghitung uang tersebut. Namun, semua ini menimbulkan keinginan baru dalam diri Jono. Ia ingin memiliki usaha yang menghasilkan sama seperti yang dimiliki Hadi saat ini. Meski begitu, Jono merasa tidak mungkin untuk mendapatkan penghasilan seperti itu ketika memulai usaha baru. Hatinya mulai diliputi rasa gundah dan tidak tenang. Akhirnya, Jono memutuskan untuk pergi ke rumah temannya, Budi, yang kebetulan memiliki warung mie ayam yang cukup dikenal di daerah mereka. Mereka sering bertelepon hingga larut malam, berbagi keluh kesah. Kegelisahan yang melanda membuat Jono sulit tidur, dan ia merasa perlu mencari teman bicara. Ketika Jono tiba, Budi sudah berada di teras rumahnya. Dia menyambut Jono dengan pelukan hangat dan mengundangnya untuk duduk. "Minumlah, aku sudah buatkan teh hangat untukmu," kata Budi sambil menyodorkan cangkir. "Terima kasih Budi," balas Jono merasa nyaman dengan sambutan temannya itu. Sudah lama dia tidak mengunjungi Budi, teman seperjuangannya dulu. Setelah beberapa saat, Jono mulai mencurahkan kegelisahannya. Semua ini bermula saat melihat kesuksesan Hadi. Tidak hanya itu, dia juga mengingat bagaimana Budi pernah memiliki warung mie ayam dan bakso, tetapi bangkrut karena pelanggan pergi. Kini Budi bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan. "Sekarang, aku ingin seperti Hadi," ujar Jono. Mendengar itu, Budi yang sudah mempunyai niat jahat berbisik, "Kenapa tidak merebut saja usaha Hadi?" Saran Budi membuat Jono tercengang. Wajahnya tampak tegang. Ide merebut usaha Hadi sangat menarik, tetapi dia tidak tahu caranya. Budi hanya tersenyum jahat, "Bunuh saja Hadi tanpa harus menyentuhnya." "Bagaimana mungkin kita bisa membunuh tanpa menyentuh?" tanya Jono kebingungan. Budi meyakinkannya bahwa itu mungkin dilakukan. "Tenang, aku punya kenalan beberapa dukun. Salah satunya Mbah Senton," kata Budi, menggambarkan kehebatan Mbah Senton.
Cerita itu membuat keinginan Jono semakin membara. "Apa kamu bisa mengantarkanku ke sana?" tanya Jono bersemangat. "Tidak perlu, Mbah Senton mau datang jika dipanggil," jawab Budi. Dia lalu menghubungi Mbah Senton, dan beberapa saat kemudian, dukun itu datang. Mbah Senton masuk dengan membawa beberapa alat dari dalam jariknya. Jono menyaksikan dengan rasa takut yang mulai menyemuti. Mbah Senton memulai ritualnya, dan Jono serta Budi hanya bisa diam menatap. Setelah 10 menit, Mbah Senton membuka mata dan bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" "Temanku ini ingin menyantet seseorang," kata Budi menunjuk Jono yang terlihat ketakutan. Mbah Senton bertanya lagi, "Apa kamu punya fotonya?" Dengan gemetar, Jono mengeluarkan ponselnya yang berisi foto bersama Hadi. Mbah Senton mengambil ponsel itu dan mulai melakukan ritual. Jono merasa khawatir, tapi dia tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Setelah ritual selesai, Mbah Senton mengungkapkan bahwa santet ini akan bekerja selama 2 bulan, dan Hadi yang ada di foto akan mati dalam waktu tersebut. Jono tidak segan-segan membayar Mbah Senton sebesar 300 bib untuk jasa ini, meski hati kecilnya mulai merasa ragu. Setelah Mbah Senton pergi, Budi mengingatkan Jono tentang janji kerjasamanya di masa depan jika semuanya berjalan lancar. 2 hari kemudian, Jono mulai melihat perubahan pada Hadi. Hadi mengeluh bahwa kepala dan perutnya sakit. Jono berpura-pura perhatian dan menanyakan keluhan Hadi. "Aku tidak tahu. Tiba-tiba aja setelah bangun tidur, kepala dan perutku terasa seperti ditusuk-tusuk," jawab Hadi sambil terus memegangi bagian tubuhnya yang sakit. "Perlu kita periksa?" tanya Jono, mencoba untuk terlihat peduli. "Tidak perlu. Aku akan minum obat yang kemarin aku beli di warung. Siapa tahu besok sudah sembuh," jawab Hadi. Namun keesokan harinya, sakit Hadi malah semakin parah. Kini, hampir seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk paku. Hadi memilih untuk istirahat, tubuhnya panas dan kepalanya pusing sekali. Jono merasa cemas, tetapi di sisi lain, dia juga merasa gembira melihat rencananya mulai berjalan. Isna mendapatkan kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Namun Hadi tidak bisa mengantarnya karena sibuk, sehingga dia meminta bantuan Jono untuk mengantar ke terminal. Isna memilih naik bus dan pamit pada Hadi untuk menginap di rumah ibunya selama 3 hari karena keadaan yang genting. Hadi akhirnya mengizinkannya, meski dia merasa berat hati. Malam hari saat Hadi tidur sendirian, dia mulai merasakan ketakutan yang tidak biasa. Saat masuk ke rumah, Hadi mendengar suara batuk dari belakang. Dengan gemetar, dia menuju dapur, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika berjalan ke kamar, dia merasa ada yang mengikutinya. Meski menengok, dia tidak melihat siapa-siapa. Rasa takutnya semakin memuncak ketika dia mendengar suara batuk keras lagi sebelum menutup pintu kamarnya. Ketakutan Hadi semakin menjadi-jadi, apalagi ketika dia merasakan ada sesuatu yang memenuhi tempat tidurnya. Dengan napas terengah-engah, dia membuka mata dan mendapati wajah menyeramkan pocong dengan mata melotot tepat di depannya. Hadi menjerit keras dan mencoba kabur, tetapi pintu kamarnya terkunci. Ketakutan memuncak membuatnya pingsan. Keesokan harinya, Hadi hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas dan kaku, bahkan untuk sekadar bangun saja sulit. Jono, yang sebenarnya telah menyantet Hadi, datang untuk memastikan bahwa sihirnya bekerja dengan baik. Dia kini punya kendali penuh atas warung Hadi. Isna yang kembali dari rumah ibunya mendapati suaminya semakin lemas dan meminta bantuan Jono untuk membawa Hadi ke rumah sakit. Namun, dokter mengatakan Hadi hanya kelelahan dan butuh istirahat. Isna mulai curiga dengan kondisi suaminya, apalagi setelah sebulan berlalu, kesehatan Hadi semakin memburuk. Dia tidak lagi bisa berbicara, hanya berbaring tak berdaya. Isna merasa suaminya terkena santet dan meminta Jono mencarikan dukun atau orang pintar. Namun Jono, yang diam-diam adalah dalang di balik penderitaan Hadi, merasa terpojok. Dia berusaha mengalihkan perhatian Isna agar tidak mencurigainya. Jono tahu jika orang pintar datang, Hadi bisa sembuh dan rencana liciknya akan gagal. Isna yang tetap bersikeras akhirnya teringat pada Hamid, teman Hadi yang pernah membantu mereka mengatasi gangguan supernatural dari pesaing mereka. Isna menuliskan alamat Hamid dan memberikannya kepada Jono, berharap ini menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan suaminya dari penyakit misterius yang terus menggerogoti tubuhnya. Jono yang kini merasa seperti raja dalam kerajaannya sendiri, memanjakan diri dengan teh hangat dan pijatan kaki Isna. Hatinya berdebar-debar, tidak hanya karena kesenangan yang ia rasakan, tetapi juga rasa cemas yang menghinggapi dirinya.
Apakah rencana ini akan berjalan sesuai harapannya? Dengan satu tepukan pada pundak Isna, dia berhasil menguasai perempuan itu. Sementara itu, Isna tidak dapat mengendalikan pikirannya. Ada sesuatu yang aneh dalam perilakunya. Ia merasa seolah berada dalam keadaan tidak sadar, mengikuti setiap perintah Jono tanpa bisa mengingatnya. Hanya satu yang terlintas di benaknya. Merasa kehilangan, merindukan suaminya, Hadi, yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Setiap malam, Jono semakin berani. Dia meminta Isna melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Menyiapkan makanan spesial, membersihkan rumah, hingga menjalani bisnis mie ayam dan bakso jumbo sendirian. Semua ini dilakukan tanpa protes dari Isna. Bahkan, ketika Jono mulai menyuruh Isna mengabaikan warungnya dan lebih sering menghabiskan waktu dengannya, Isna hanya menurut. Namun, di dalam hati Isna, ada dorongan untuk kembali ke Hadi. Ia seringkali terbangun dari tidur, merasakan kekosongan di sisinya, dan menanyakan keberadaan suaminya. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. Tetapi setiap kali ia berusaha untuk mengingat Hadi, pikirannya seakan dibatasi oleh kabut tebal yang memaksa untuk melupakan. Jono melihat situasi ini sebagai peluang emas. Dia semakin memanipulasi Isna, menjadikannya sebagai alat untuk meraih semua yang diinginkannya. Namun di dalam dirinya ada rasa cemas. Apakah apa yang dilakukannya akan terungkap? Bagaimana jika Hadi sembuh dan kembali? Suatu malam ketika Jono pulang dari warung, dia melihat Isna duduk termenung di teras. Dalam gelap, tatapan kosongnya membuat Jono merinding. Dia mendekat dan bertanya, "Is, kamu kenapa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Isna menatap Jono seolah menyadari sesuatu. Aku merasa ada yang salah. Hadi tidak seharusnya seperti ini. Dia butuh aku," katanya lirih. Jono merasakan ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan Isna kembali ke Hadi. Dengan cepat, ia mengambil langkah untuk mempertahankan kontrolnya. "Hadi sudah tidak bisa membantumu lagi. Lihat dirimu, kamu lebih bahagia bersamaku kan?" Isna terdiam, bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, dia merasa nyaman dengan perhatian Jono. Namun, di sisi lain, ada kerinduan mendalam untuk Hadi, yang membuatnya merasa terjebak. Keesokan harinya, Jono mendapatkan kabar mengejutkan. Hadi yang terbaring lemah ternyata menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dokter mengatakan bahwa Hadi sudah mulai bisa berbicara dan ingin bertemu Isna. Berita ini membuat Jono panik. Jika Isna pergi kepada Hadi, semua rencananya akan hancur. Dengan nekat, Jono memutuskan untuk berkunjung ke rumah sakit. Dia berencana untuk menjadikan Hadi sebagai musuhnya. Di sana, Jono bertemu dengan Isna yang bergegas menuju tempat tidur Hadi. "Hadi, kamu sudah sadar?" Isna meluapkan kebahagiaannya, berlari menghampiri suaminya. Hadi yang melihat Isna tersenyum lemah. "Is, kamu di sini. Aku merindukanmu." Jono berdiri di belakang, merasa hatinya bergetar. Dia tahu ini adalah momen kritis. Dengan segala cara, dia harus menghentikan Hadi agar tidak mengganggu rencananya. Ketegangan memuncak saat Hadi bertanya kepada Isna, "Apa yang terjadi selama aku tidak ada? Jono, apa kamu menjaga Isna dengan baik?" Senyum di wajah Jono berusaha meyakinkan Hadi, tetapi di dalam hati, dia merencanakan langkah selanjutnya untuk mempertahankan kekuasaannya atas Isna. Haris, adik Hadi, datang dengan wajah serius. Dia mengamati Jono dengan tatapan penuh curiga. "Kak Jono, aku ingin bicara sejenak," ujarnya, mengundang Jono untuk berbincang di belakang warung. Jono merasa sedikit tertekan, mengangguk dan mengikutinya. Di belakang warung, suasana sepi, hanya suara deburan angin yang terdengar. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Haris?" tanya Jono sambil berusaha menunjukkan wajah tenang. "Aku merasa ada yang aneh dengan Hadi dan Isna," Haris mulai. "Setelah Hadi meninggal, Isna jadi berbeda. Seolah dia seperti tidak hidup. Dia hanya mengikuti semua perintahmu." Jono menahan napas, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Isna hanya butuh waktu untuk berduka. Semua ini berat baginya," jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian. Haris menatapnya tajam. Tapi tidak hanya itu. Beberapa pelanggan dan teman-teman Isna juga merasa ada yang tidak beres. Mereka bilang ada sesuatu yang mengganggu di warung ini. Jono merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Tidak ada yang aneh di sini. Warung ini sukses dan semua orang senang," jawabnya dengan suara bergetar. "Jono, aku tahu kamu ada di balik semua ini. Hadi bukan hanya saudaraku, dia juga sahabatmu. Aku tahu kamu telah menggunakan cara-cara yang tidak seharusnya untuk mendapatkan semua ini. Jika kamu terus melakukannya, akan ada konsekuensi." Haris memperingatkan, nadanya penuh ancaman. Mendengar itu, Jono merasakan peluh dingin mengalir di tengkuknya.
Dia tahu bahwa dia telah melewati batas. Haris, aku berjanji tidak akan melakukan hal buruk lagi. Kita semua berduka, dan aku hanya mencoba membantu Isna, kata Jono, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Tiba-tiba, suara dari dalam warung membuat mereka terkejut. Isna keluar dengan tatapan kosong, menatap Jono. Mas, ada yang butuh kamu di dalam, ujarnya, suaranya datar dan tanpa emosi. Jono merasakan ketakutan. Isna, kamu baik-baik saja? Tanyanya, tapi Isna hanya mengangguk, tanpa memperlihatkan ekspresi. Jono merasa ada yang sangat tidak beres dengan keadaan ini. Setelah Isna kembali masuk, Haris menatap Jono dengan tajam. Aku tidak akan membiarkan kamu terus melakukan ini. Jika kamu tidak berhenti, aku akan melaporkan semua ini. Mungkin Mbah Senton bisa mendengarkan suaraku, katanya sebelum beranjak pergi. Jono berdiri terdiam, terperangkap dalam rasa bersalah dan ketakutan. Dia menyadari bahwa dia harus segera menemukan cara untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya hancur. Namun, berhadapan dengan Mbah Senton dan kekuatan gelap yang telah dia pilih, dia tahu tidak ada jalan mundur. Keesokan harinya, saat Jono berusaha mencari jalan keluar, dia merasakan tekanan semakin meningkat. Pelanggan mulai mengeluhkan rasa makanan yang berubah, dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka merasa tertekan setelah makan di sana. Jono mulai menyadari bahwa kekuatan gelap itu mungkin memiliki konsekuensi yang lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Dia harus segera menemukan Mbah Senton dan mencari solusi sebelum segalanya menjadi lebih parah. Namun, Jono tahu bahwa melawan Mbah Senton dan kekuatan yang dia percayakan bukanlah hal yang mudah. Setelah pemakaman Jono, suasana di sekitar warung mie ayam dan bakso jumbo milik Hadi terasa berbeda. Isna, meski masih dalam keadaan syok, berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan bantuan Hamid dan keluarganya, dia mulai mengorganisir ulang hidupnya. Setiap pagi, Isna melakukan ritual kecil untuk membersihkan warung dari aura negatif yang tertinggal. Dia menggantungkan doa-doa dan mantra di dinding, berharap agar perlindungan selalu menyertainya. Pelanggan yang dulu pergi perlahan-lahan mulai kembali, terpesona oleh kenyamanan baru yang terpancar dari warung tersebut. Mereka tak lagi merasa tertekan atau terpengaruh oleh atmosfer yang mencekam seperti sebelumnya. Karyawan lama, Hadi yang tersisa, Rina, kembali bekerja dengan semangat baru. Ia mendukung Isna dan membantu menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan. Isna dan Rina sering berbincang, saling mengingatkan tentang pentingnya bersikap waspada terhadap orang-orang yang mungkin menyimpan niat jahat. Dalam beberapa minggu, warung mie ayam dan bakso jumbo kembali ramai. Isna mulai memasuki rutinitas baru, menemukan kekuatan dari dalam dirinya. Dia memutuskan untuk memberikan diskon kepada pelanggan tetapnya sebagai tanda terima kasih. Ini untuk mengenang Hadi, katanya, mengingat suaminya yang dulu berdiri di sampingnya. Namun, di tengah kesibukan itu, Isna tak bisa sepenuhnya mengabaikan masa lalu. Kadang-kadang saat malam tiba, dia terbangun dari tidur dan merasakan seakan ada yang memanggil namanya. Dia melihat bayangan samar di sudut kamar, tetapi segera mengingat semua yang telah dilakukan Hamid untuk mengusir semua hal buruk. Dengan tekad baru, Isna menutup matanya, berdoa untuk kedamaian dan keberanian. Suatu hari, ketika dia sedang mengatur kembali menu di warung, Hamid datang berkunjung. Isna, aku ingin membantumu lebih jauh, katanya. Bagaimana kalau kita mengadakan acara komunitas di sini? Mungkin kita bisa mengundang orang-orang untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Isna tersenyum mendengar ide itu. Itu ide yang bagus, Hamid. Kita bisa mengadakan festival kecil dengan makanan gratis. Ini akan membantu mempererat kembali hubungan kita dengan pelanggan dan menghilangkan kesan buruk yang tersisa. Mereka mulai merencanakan festival tersebut. Hari itu pun tiba, dan suasana warung dipenuhi tawa dan kegembiraan. Isna menyajikan mie ayam dan bakso dengan penuh cinta, mengingat semua kenangan indah bersama Hadi. Festival itu bukan hanya menghibur, tetapi juga tanda kebangkitan Isna. Kini dia bukan hanya sekadar meneruskan warung, tetapi juga menciptakan tempat yang penuh dengan kasih sayang dan komunitas. Meskipun masa lalu menyisakan luka, Isna belajar bahwa kekuatan dan harapan bisa muncul dari keterpurukan. Dengan dukungan Hamid dan keluarganya, dia bertekad untuk terus melangkah maju, menjaga warungnya dan mengenang Hadi dengan penuh cinta.